ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الترغيب في الوضوء إلى قوله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو ويسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم والترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq dan mertua Nabi Muhammad SAW, karena beliau menikahkan putrinya dengan Nabi, yaitu Siti Hafsah binti Umar, ya, menjadi khalifah selama 10 tahun. Kemudian dengan di masa beliaulah Islam itu menyebar sampai di luar Arab, yaitu sampai ke Palestina, ya. Bahkan yang menaklukkan Palestina waktu itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian bahkan disebutkan sampai Eropa beliau punya kekuasaan. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang masyhur dengan zuhudnya. Disebutkan selama menjadi khalifah itu bajunya cuma satu setel, nggak punya baju ganti. Artinya kalau sudah pagi maka beliau cuci itu sebelum berangkat ke kantor untuk menerima laporan-laporan dari anak buah di setiap negara. Itu beliau cuci dulu dan menjemur dulu, sehingga sering terlambat daripada masuk ke kantornya. Bahkan baju beliau itu disebutkan tambalannya ada 9 tambalan, dan beliau tidak pernah mengumpulkan 2 lauk di dalam 1 piring. Artinya kalau makan itu isi lauk 1, ya. Dan beliau ini termasuk khalifah yang sangat perhatian dengan rakyatnya. Bahkan disebutkan seringkali beliau ini keliling di malam hari itu untuk memeriksa apakah ada rakyat yang kelaparan, apakah ada rakyatnya yang ketakutan dan lain sebagainya. Ini Khalifah Umar bin Khattab. Dan beliau juga, ya, itu menjadi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau menikahi putrinya Sayyidina Ali yang bernama Ummi Kulthum radhiyallahu anha dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Dari sini hubungan erat antara Sayyidina Umar dengan keluarga Nabi di situ. Dan meninggalnya itu beliau meninggal dalam keadaan ditusuk ketika sholat subuh menjadi imam. Yang menusuknya adalah seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah.
Kemudian beliau dikuburkan di samping dua sahabatnya, itu di samping Rasul dan di samping Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga terdapat di Qubatul Khadra, kubah hijau yang sekarang ada di Madinah, yang mana ulama sepakat kubah hijau itu lebih utama dari Mekah. Ya, memang kota Mekah lebih utama dari Madinah secara keseluruhan, kecuali kubah hijau. Karena di dalamnya ada manusia yang dengan sebab beliau seluruh alam diciptakan. Bahkan lebih utama dari surga, lebih utama dari arsy, lebih utama dari segala apa yang di langit, itu Qubbatul Khadra. Karena itulah seorang mukmin hendaknya betah-betah di situ ketika dia sudah di Madinah. Dan tidak melanggar sumpah jika dia bersumpah demi Allah, saya sekarang berada di tempat yang lebih utama dari surga. Dia tidak perlu untuk melanggar sumpah, enggak melanggar karena benar. Sumpah dia benar. Nah, ini disebutkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublil au fayusbihul wudu." Tidaklah seorang dari kalian ketika dia berwudu kemudian dia melebihkan basuhannya. Artinya membasuh itu bukan cuma yang wajib tapi dilebihkan. Ya, paling sudah kita jelaskan ya, wajah itu sampai kena rambut, kena leher depan, kena telinga. Basuh tangan sampai di atas sikut, ya. Kemudian basuh kaki sampai di atas mata kaki, bahkan di tengah-tengah antara lutut dengan pergelangan. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Dia. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan, dan kemudian aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan rasulnya. Nah, ketika dia berwudu, melebihkan basuhan wudunya, kemudian membaca doa ini, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali dibuka untuk orang tersebut 8 pintu surga yang dia bisa masuk ke salah satu pintu itu, yang manapun dia pilih silahkan. Dia mau milih masuk lewat pintu ahli puasa, padahal dia mungkin jarang puasa sunnah, silahkan. Dia mau masuk pintu ahli sodakoh, padahal dia jarang sodakoh, mungkin karena fakir, ya, silahkan. Dia mau masuk pintu ahli jihad yang mujahid fisabilillah, silahkan. Walaupun meninggalnya di kasur aja. Yang seperti ini kenapa? Karena utama daripada wudu. Simpel. Bahkan termasuk ada beberapa hadis yang menyebutkan amalan-amalan yang menjadikan orang itu bebas masuk surga dari pintu manapun. Itu diantaranya masalah wudhu. Yang kedua adalah perempuan yang patuh pada suami. Ini kalau laki-laki nggak bisa dapat itu. Kalau suami nggak dapat. Suami yang baik dengan istri nggak dapat itu. Tapi ini istri yang patuh dengan suami. Disebutkan di dalam suatu hadis, ayyumam ro'atin, perempuan siapapun itu, atau sholat khomsah, yang dia sholat cuma 5 waktu aja, nggak ada tahajud, dia nggak dan dia menjaga martabatnya. Artinya tidak gampang dekat dengan lelaki yang gak mahram, gak gampang dekat, bahkan gak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan itu penting.
Ya, nggak ada kenal lelaki lain kecuali suaminya itu dan mahram-mahramnya ya. Nah, kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia sangat patuh, sangat nurut dengan suaminya. Artinya suaminya bilang A, nurut. B, nurut. Selama suaminya nggak nyuruh haram, nggak nyuruh yang makruh, dia nurut. Maka perempuan seperti ini kata Nabi, qila laha, nanti di padang mahsyar akan diserukan kepada perempuan yang mulia ini, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syi'ti, dari pintu surga yang 8 manapun. Mau masuk pintu Ar-Rayyan, yang disebutkan pintu Ar-Rayyan itu pintu untuk orang yang senang puasa sunnah. Silahkan masuk, walaupun dia jarang senang ngemil, nggak pernah. Dia cuma Ramadan aja, ya. Karena memang puasanya seorang istri kalau sunnah itu nggak izin suami, nggak boleh, haram. Kalau suami mengizinkan baru boleh puasa sunnah. Ya. Nah ini silahkan masuk ahli sodako, dia nggak pernah sodako, karena dia nggak pernah minta ke suaminya. Dikasih ambil, nggak dikasih ya nggak minta. Yang penting makan minum terjaga. Kan nafkah yang wajib makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kalau memang perlu pakaian baru beli itu. Dan bawa duit dia. Untuk sodakoh nggak bisa. Ya, nggak bisa sodakoh karena suaminya nggak kasih duit. Bukan karena pelit, bisa jadi pas-pasan juga sama suami. Ya. Sehingga dia silahkan mau masuk pintu ahli sodakoh boleh, silahkan. Masuk pintu jihad, orang yang berperang jalan Allah sampai wafat, padahal nggak pernah perang ya. Dia cuma jihadnya adalah memenuhi kebutuhan suami. Jihadnya di dalam bagaimana mendapat ridho suaminya. Itu aja jihadnya perempuan. Maka yang seperti itu, masya Allah, besar ya, pahalanya besar. Kenapa? Karena ridho suami bagi seorang istri itu kunci surga dia. Kunci surga dia. Kalau sudah suami ridho, kunci surga dia itu sudah. Ya. Di sekarang banyak perempuan keliling acara maulidan, sholawatan, cuman suaminya gendong bayi terus di rumah. Ya, pagi-pagi kemana? Pengajian. Ini anaknya apa? Titip dulu. Nanti datang yasinan. Ini apa anak? Titip dulu. Tuh buatkan bubur aja, kapan aja. Keliling lagi. Dikira dengan itu pahala, dosa. Bahkan kalau dia ziarah ke seorang wali, walinya marah. Ini perempuan durhaka ziarah sini. Walinya marah kalau kayak gini modelnya. Gurunya yang nyuruh, gurunya nggak beres kalau nyuruh itu. Sudah ngerti ini punya suami, maka nggak boleh dia mengajak seorang perempuan yang bersuami kecuali dengan izin suaminya. Nah sekarang izinnya dipaksa, izin teman dipaksa izinnya mau nggak boleh, izin juga. Ini hukumnya haram di sini. Banyak kita lihat di rumah. Wis cukup perempuan itu, ya di rumah banyak dia lihat YouTube pengajian bisa, ya. Kalau mama kadang-kadang kelilingnya itu untuk ngerumpi, sampai kadang-kadang keluar kota, sekalian ngelencer, ke pantai main-main dan foto. Pengajiannya paling cuma duduk di belakang ngobrol. Yang penting bareng-bareng. Ini pergeseran. Ya. Orang-orang soleh tidak seperti itu. Perempuan solihah, mereka itu yang menetapi rumah. Wa qarna fi buyutikum dalam Al-Qur'an. Tetaplah kalian wahai perempuan di rumah kalian. Tetaplah. Wa qarna fi buyutikum. Itu perintah Quran. Ya cuma di sini nggak ada yang perempuan yang saya ceramahin repot juga. Kalau ada perempuan baru faedah itu. Ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita harus ngajarin istri itu penting. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang suami itu besar. Ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya itu besar. Sampai-sampai Nabi itu bersabda, seandainya dibolehkan sujudnya manusia kepada sesama manusia, maka aku wajibkan
para istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya kewajiban suami terhadap istri. Tapi karena dilarang sujud kecuali kepada Allah, maka Nabi nggak menyuruh, nggak boleh. Saking pentingnya. Bahkan perempuan yang sangat baik ketika dia itu setiap sebelum tidur minta ridho suami. Sebelum tidur jangan sampai dia tidur dalam keadaan suaminya masih dongkol, masih marah, masih menahan emosi pada dia. Jangan sampai. Sebab kalau seperti itu malaikat melaknat dia sampai pagi. Malaikat melaknat dia sampai pagi. Kalau ada perempuan itu suaminya ada sakit hati pada dia, itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Jika kalau dia meninggal di malam itu suul khotimah. Beratnya ya. Nah, tapi tadi karena memang menikah itu ibadah. Yang suami karena menikah mau nggak mau dia ada kewajiban lain, cari nafkah yang halal, ngajari istri tentang ilmu agama, banyak. Harus sabar dengan perlakuan istri yang model gini, ucapannya kayak gini, harus sabar. Mending jomblo aslinya. Kalau berarti mending jomblo Ustaz. Iya, tapi kan ini ibadah. Nikah itu ibadah. Sama, yang perempuan juga sama. Ketika dia menikah, maka di situ ada orang yang wajib dia hormati melebihi orang tuanya. Siapa? Suami. Ada orang yang wajib dia patuhi semua perintahnya selama bukan melanggar aturan. Siapa? Suami. Bahkan ridho dia adalah ridho Allah. Siapa? Suami. Ini kalau perempuan nggak ngerti Pak, akan ribut terus. Sehingga dalam hal ini penting ngasih tahu perempuan itu nilai kewajiban engkau. Kewajiban engkau itu penting. Sebagaimana laki-laki wajib hadir majelis ilmu untuk mengenal kewajiban dia terhadap Allah apa, kewajiban dia sebagai suami apa. Sama, para perempuan juga gitu, wajib dia hadir majelis agar dia tahu kewajiban dia sebagai istri itu apa. Kewajiban dia sebagai ibu itu apa, itu harus ngerti. Sehingga seimbang hubungan antara dia dengan Allah itu seimbang. Jadi di sini katakan seseorang ketika dia berwudu dan ingin mendapatkan tiket masuk surga lewat pintu manapun, itu yang pertama wudunya harus sesuai fikih. Wudu nggak pakai fikih percuma. Sudah dia nggak sah wudu, sholatnya dosa, nggak sah sholatnya. Kenapa dosa? Karena dia nggak wudu. Soal nggak wudu dosa. Biasanya kamu untuk saat wudu Anda nggak sesuai fikih, nggak belajar. Asal wudu aja nggak belajar, nggak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia ngamalkan sunnah minimal melebihkan basuhan. Ya. Yang ketiga, dia berdoa setelah wudu. Ini sebagian orang banyak meninggalkan doa setelah wudu. Minimal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama untuk sunnah-sunnah di dalam wudu itu ada 3. Ada sunnah sebelum wudu, ya, seperti apa? Berkumur, menghirup air, bersiwak, membaca basmalah, menghadap kiblat, duduk ketika berwudu, kemudian tidak menyingkap aurat. Kadang ada orang takut sarungnya basah, pahanya dibuang semua. Ini bukan takut basah, neraka kan sampai. Karena menyingkap aurat baru sama laki-laki. Karena aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusar itu wajib ditutup, walaupun bersama laki-laki nggak boleh disingkat. Ya. Nah kemudian ada sunnah di dalam wudu. Tadi kan sunnah sebelum wudu nih. Sunnah ketika wudu, ya diantaranya menggosok anggota wudu. Nggak cuma disiram, digosok juga.
ya, digosok tangannya ikut mengusap. Yang kedua, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ya. Yang ketiga, 3 kali, setiap basuhan 3 kali. Yang keempat, menyeluruhkan kepala dengan air. Kalau laki-laki, sunnah seluruh kepala dibasahi air. Ya, yang kelima, melebihkan basuhan. Ya, basuhan dilebihkan. Terus yang keenam, memperhatikan ujung mata kiri kanan, ya, ujung mata itu diperhatikan. Artinya kalau dia sudah wudu masih ada kotoran mata, maka batal, wudunya nggak sah. Karena pojok mata itu termasuk yang wajib dibasuh, ya. Nah, terus kemudian menyela-nyelai jari tangan dan kaki, ya. Kemudian menyela-nyelai jenggot yang tebal, sunnah. Nah, terus kemudian membaca doa, ya, doa ketika berkumur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ketika menghirup air, Allahumma arini raihatal jannah. Doa ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisabi yasira. Doa ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali wa min wara'i dhahri. Doa ketika mengusap kepala, Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar. Doa ketika mengusap kedua telinga, itu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Kemudian membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat yawma tazil. Ini dibaca. Tapi ada catatan, bukan di kamar mandi. Kalau kamar mandi tidak boleh berdoa dalam kamar mandi. Karena itulah kata ulama, makruh orang yang wudu di kamar mandi. Ya, usahakan ada tempat khusus di luar kamar mandi ada. Bahkan disebutkan orang yang keseringan wudu dalam kamar mandi itu bikin fakir, bikin miskin dia. Nah, sehingga usahakan ada tempat di luar kamar mandi untuk Anda berwudu. Ya. Nah, kemudian ada sunnah setelah wudu, yaitu apa? Pertama, berdoa menghadap kiblat. Ya, kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan sampai sekiranya ketiak dia itu kelihatan, artinya tinggi. Bukan gini, jadi tinggi. Ya. Itu Nabi sebutkan oleh sahabat, kalau habis wudu Nabi itu angkat tangan tinggi-tinggi. Baru membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni 'abdan shakuran syakura. Baru dalam riwayat hadis yang lain membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam riwayat yang lain lagi membaca Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya, kemudian membaca ayat kursi. Ayat kursi dia membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini habis wudu panjang, Pak. Ini habis wudu ngobrol aja gimana. Makruh, ya, usahakan sunnah itu kecil, sedih, kecil, tapi istiqomah. Bukti kalau kita itu cinta Nabi itu bukan koar-koar, sholawatan, maulidan, itu kecil, itu contoh kecil, Pak, yang hanya setahun sekali. Kalau memang Anda benar-benar cinta Nabi, maka amalkan yang Nabi ajarkan. Sunnah Nabi itu hidupkan. Ya, sepele. Makan apa bacaannya, setelah makan apa, masuk rumah apa, itu usahakan hidup. Ya, dan suruh anak-anak dan istri Anda untuk ngamalkan. Bisa tulis laminating, tempel. Ini doa tidur, ini doa bangun tidur. Jadi anak-anak itu kalau cuma suruh ngapal tapi tidak dipraktekkan, SMP lupa semua.
Jangan SMP, kelas 3 SD sudah lupa. Kenapa? Karena cuma suruh ngapal, setoran. Masya Allah, ada sampai hafal ini apa? Tapi nggak ada percuma prakteknya. Nanti sesekali tes pas kumpul habis makan, ayo apa doa setelah makan, apa doa habis minum, apa doa keluar rumah, tanyain. Nah, tapi tadi orang tua juga apal juga, yang nggak apal level lagi. Sampai apa? Apal saya ya, bagaimana? Orang tua ngapalin dulu, ya. Nah, sehingga nggak ada kata terlambat untuk menghidupkan sunnah Nabi di rumah. Dan itu termasuk ibadah yang jarang. Ibadah yang jarang sama sekali kalau menghidupkan sunnah Nabi. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati", barang siapa menghidupkan sunnah-sunnah inda fasadi ummati, ketika di zaman rusaknya umatku. Kenapa dibilang rusak? Karena jangan sunnah yang pakai ditinggalkan. Zaman sekarang, nggak sholat banyak, nggak zakat banyak, membuka aurat banyak. Jangan mikir sunnah yang wajib loh nggak dikerjakan. Nah, orang yang memperhatikan sunnah Nabi ketika zaman itu sudah nggak memperhatikan wajib. Jangan mikir sunnah wajib loh nggak diperhatikan. Kata Nabi, "Falahu ajrun min syahid", maka dia dapat pahala 100 orang mati syahid. Bukan satu, Pak. 100 orang mati syahid. Satu aja sudah cukup. Ini 100 bagaimana? Sehingga rugi kalau orang itu kasih kesempatan tapi nggak diambil. Kesempatan paling gampang, diamalkan suatu paling gampang. Ya. Nah, ini katakan di sini wazada fihi, ditambahkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang senang tobat. Apabila senang tobat, berarti senang dosa dong. Nah, dosa itu lumrah. Ya, manusia salah itu lumrah. Kalau sampean ingin dapat manusia sempurna, nggak nemu kecuali Nabi. Kalau Nabi ya wajar. Malaikat itu bukan manusia, malaikat. Kalau manusia wajar salah, wajar. Tapi tadi yang tutupi kewajaran salah itu dengan banyak tobat, banyak istighfar. Sehingga di antara doa Nabi itu, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang banyak tobat, orang yang senang tobat. Apa artinya senang tobat? Jangan nunda tobat. Kadang ada orang sih nanti nyusah tobatnya nanti umur 60 ya, sudah gak kuat apa-apa lagi, sudah loyo, sudah kena stroke, baru saya tobat. Ini belum tobat, meninggal duluan ya. Sehingga setiap kita maksiat langsung tobat. Ini besok maksiat lagi, ya jangan rencana. Tapi kalau besok keprosok lagi, tobat lagi. Karena setan itu ada kalanya ingin membuat Anda putus asa. Bilang gini setan, sudah percuma kamu ini, tobat nanti besok haram lagi. Ya, ini lagi, nanti tobat lagi, sudah, gak usah tobat dulu. Main-main tobat gak boleh. Setan kayak nasehatin, pinter setan. Gak boleh main-main tobat sampai. Wis, dosa dulu, penuhin. Jadi kalau sudah capek, nah baru sampai tobat. Ini kayak pinter setan, ini nasehatin, hebat juga. Tapi ini salah. Nabi itu nyuruh kita sering tobat. Sampai Nabi itu mempraktekkan sendiri. Yang mana beliau pernah bersabda, aku setiap hari 70 kali minta ampun dan bertobat. 70 kali. Ya, sehingga kita yang banyak dosa lebih pantas untuk bertobat. Karena itulah di sini kita kan tawab. Ya, tawab itu juga sifat Allah. Ya tawwab alaina, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah tawwab yang sering menerima taubat. Hamba juga tawwab yang sering meminta taubat.
Kita minta tobat, Allah nerima tobat kita. Nah, sehingga dalam hal ini seseorang yang masuk neraka itu bukan pendosa. Kalau yang dia neraka pendosa, kita semua neraka semua. Jujur aja, kita semua ini setiap hari ada aja dosa. Ada aja dosa. Entah itu lihat haram lah, atau itu mendengar sesuatu yang gak baik lah, atau ngomong kotor lah, ghibah lah, macam-macam. Kita ini sering seperti itu. Nah, yang masuk neraka itu bukan yang banyak dosa, tapi yang gak mau tobat. Sudah ngerti banyak dosa, gak mau tobat, ini calon neraka. Tapi kalau selama kita dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai capek berbuat dosa. Sampai capek berbuat dosa. Nah, yang seperti itu hamba yang gak masuk neraka. Karena dia tobat terus. Tobat terus. Ya. Kenapa kata ulama? Kenapa sih nama Allah itu ada Al-Ghafar? Karena memang dari hambanya ada yang banyak dosa. Kalau hamba Allah itu semua nggak ada yang berdosa, maka Allah matikan semua. Allah matikan semua, dan Allah akan menciptakan orang-orang yang ada dosanya. Agar apa? Agar nama Al-Ghafar manfaat. Ya, kalau nggak ada yang berdosa, bagaimana nama Al-Ghafar ini faedah? Siapa yang diampuni? Sementara Allah Maha mengampuni. Terus siapa yang berdosa? Nggak ada yang berdosa. Bang di sini. Jadi dalam hadis disebutkan, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian semua itu nggak ada yang berbuat dosa, pasti Allah akan matikan kalian semua. Walaja biqawmi yudhibun, dan nanti pasti Allah akan menciptakan orang-orang yang pendosa. Yastaghfirun, kemudian mereka minta ampun, fayaghfir lahum, Allah ampuni mereka. Dari sinilah nama Allah Al-Ghafar itu kepake di situ. Jadi kalau nggak ada yang dosa, apa nama Al-Ghafar nggak kepake. Nah, sehingga dalam hal ini yang masuk neraka itu yang sombong, sudah ngerti dosa nggak mau istighfar, ngerti banyak dosa nggak mau tobat, ini yang repot. Sehingga Nabi itu berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang senang tobat, yang senang tobat. Ini doa Nabi. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Baru waj'alni minat mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang yang senang bersuci. Artinya apa? Senang bersuci, tidak lama-lama berhadas, tidak lama-lama ada najis. Bahkan disebutkan orang yang sengaja melumuri badannya atau pakainya dengan najis, dosa. Atau ada kotoran taruh sini, dosa. Kenapa? Lo ada disuruh suci kok, malah ngotorin badan dengan najis. Dan makruh orang yang terlalu lama hadas. Ya, artinya apa? Mulai subuh hadas, nggak wudu sampai zuhur, makruh. Sunnahnya itu ketika kita berhadas langsung wudu, sunnahnya. Sunnahnya itu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, ya Musa, idza mutta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, jika engkau meninggal dalam keadaan gak punya wudu, meninggalnya berhadas, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Ada efek samping, ada resiko orang yang meninggal gak punya wudu. Kata ulama disebutkan apa? Sulit syahadat. Ya, sulit bilang la ilaha illallah, sulit. Karena dia enggak wudu. Artinya apa? Kalau mau lancar di dalam seseorang itu ditalqin la ilaha illallah, lancar, wudu terus. Karena kita enggak tahu kapan Israel datang. Nah, ketika dia wudu datang Israel, gampang dia untuk ucapan itu. Tanpa ditalqin dia langsung la ilaha illallah, tanpa ditalqin. Kenapa? Karena dia berwudu. Ya, ini fadilahnya orang yang menjaga wudu di situ. Nah, kemudian di antara doa Nabi,
Doa Nabi setelah wudu itu, Allahumma firli dzambi wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Karena paling besarnya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba di akhirat itu pengampunan dosa. Bukan dikasih bidadari, bukan dikasih derajat tinggi, bukan. Kenapa? Kalau derajat tinggi, bidadari itu semua didapat kalau masuk surga. Nah, kalau masuk surga itu ada dua. Masuk surga langsung atau mampir dulu ke neraka. Nah, tapi kalau orang dapat ampunan, gak mungkin mampir. Pasti langsung surga. Karena itulah yang paling besar diberikan oleh Allah pada hamba itu maghfirah, ampunan. Ampunan. Ya, paling besarnya di akhir itu ampunan. Karena itulah sering Nabi itu memulai doa dengan Sa'id bin Musayyib, menantunya si Abu Hurairah. Beliau ketika perluasan Masjid Nabawi, sehingga mau nggak mau rumah para istri Nabi itu dibongkar karena Masjid Nabawi mau dilebarkan. Itu kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib, aku berharap rumah Nabi jangan dirobohkan. Kenapa? Agar orang-orang muslim ke depan itu ngerti bagaimana Nabi itu dalam kehidupan dunia. Disebutkan rumah Nabi itu atapnya, kalau tangan gini bisa nyentuh atap. Bahkan Nabi itu kalau berdehem kedengaran sampai di luar. Oh, berarti Nabi bangun. Kedengaran sampai di luar. Ya. Nah, itu sih. Terus apakah doa Nabi nggak dikabulkan, Ustaz? Yang dimaksud dengan doa tadi bukan minta rumah luas, tapi minta betah di rumah. Wasi' fi dari itu artinya luaskanlah untukku rumahku sehingga nggak sempit. Kalau sempit aku sering keluar. Kalau sempit artinya apa? Rumah yang kecil tapi Anda betah. Itu Masya Allah, itu yang diminta Nabi. Apa? Betah-betah di rumah. Sehingga istilah baiti jannati itu adalah rumahku adalah surga. Keluyuran, nggak banyak keluyuran. Ya, ini mahrik keluyuran aja. Kenapa angkringan banyak? Karena orang berbuat senang keluyuran, itu aja. Kenapa angkringan banyak? Karena sering keluyuran. Coba gak ada yang keluyuran, kurir yang rapi. Nah, kurir yang rapi, kalau nggak keluyuran. Tapi berhubung senang keluyuran, ya akhirnya banyak, macam-macam itu. Intinya jangan senang keluar. Kalau nggak ada hajat, jangan keluar. Ya, itu mulai zaman Nabi sudah. Yang ketiga, wabarik li fi rizki, berilah keberkahan dalam rizki. Jadi Nabi nggak minta banyak. Salah orang yang mengartikan berkah itu banyak. Alhamdulillah Ustaz, berkah Ustaz. Ya omsetnya sekian ratus juta. Bukan di situ. Berkah itu bukan di banyak. Kadang ada orang dia senang, alhamdulillah berkah, alhamdulillah. Habis ada harus kumpul, ya toko saya laris berkah. Bukan di situ berkah. Berkah bukan di banyaknya harta. Salah kalau ngartikan berkah itu di situ. Berkah itu ketika Anda tidak meninggalkan yang wajib di dalam pekerjaan Anda. Tidak mengerjakan yang haram karena Anda kerja. Ini biar berkah ngurangin timbangan, bukan berkah, Pak. Ya, biar berkah sampai gak sholat karena banyak pelanggan. Belum sempat sholat di jamak saja. Ya bukan berkah, itu namanya halakah. Halakah ini apa? Kebinasaan. Bukan berkah. Berkah itu lawannya kebinasaan. Jadi hati-hati ngartikan berkah itu
Jangan salah dalam mengartikan. Berkaitan membuat orang tadi lebih dekat pada Allah. Lebih dekat pada Allah. Waktu yang barokah, waktu yang digunakan untuk ibadah. Yang mana ibadah yang seperti ini kalau umur sekian itu nggak cukup. Tapi karena Allah kasih berkah, umur sekian saja sudah kayak umur ratusan tahun. Kenapa Allah kasih berkah dalam umurnya? Ya, ada yang berkah di anak-anak yang barokah. Itu yang nurul-nurul yang bikin dia masuk surga. Anak-anak yang dia bisa mendoakan orang tuanya. Ya, kami sekarang ya orang anak-anak yang gak peduli ketika orang tuanya meninggal, gak peduli. Wala ngirim Fatihah, wala sedekah untuk orang tua. Kenapa? Karena tadi ini ya anak gak berkah. Dituntut oleh orang tuanya di akhirat. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan keberkahan. Oh, insyaallah kita lanjutkan kajian tentang hadis untuk yang akan datang, masalah fadilah sholat setelah wudu ya. Kurang berapa menit? Selesai sudah. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Oh iya. Anti wajib tanpa wudu sudah diperhatikan wudu gimana? Iya. Oh, nah. Caranya gimana? Oh gitu. Nanti tidak mesti wudu lagi. Oh iya. Dengan mandi wajib tadi sudah harus besar juga ya. Oh iya. Memang di dalam kaidah fikih disebut jalan depan, nggak buang angin, nggak buang air, maka habis mandi langsung sholat dan tanpa wudu. Kenapa? Karena mandi wajib menghilangkan besar dan kecil. Tapi kalau dia tengah-tengah mandi atau sudah hampir selesai mandi, buang hadas, ya wudu lagi. Gitu, wudu lagi. Kenapa? Karena hadasnya muncul ketika hampir selesai mandi wajib. Ini penting. Nah, jadi kalau mau hadasnya diawalkan. Cuman sunnah untuk orang yang mandi wajib itu sunnah wudu setelah mandi, sunnah, nggak wajib. Bahkan ada yang mengatakan sunnah sebelum mandi. Nah, sunnah sebelum mandi karena nggak ada wudu lagi habis itu, nggak ada wudu lagi. Jadi nggak ada wudu wajib. Nah, demikian di dalam penjelasan mandi wajib itu sudah mencukupi hadas kecil dan besar. Ya. Dan juga mungkin kalau harus menutup aurat gitu kan namanya. Misalnya ada telanjang gitu. Oh itu masuk sunnah ya. Masuk sunnah. Memang ada yang mengatakan wajib dengan dalil hadis Nabi, maka na yu'min billah wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bimizar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan masuk kamar mandi kecuali bersarung. Artinya dalam kamar mandi pun dia minimal nutup jalan depan, jalan belakang. Dia pakai cawat lah, minimal. Jangan telanjang bulat. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Makruh. Gak ada yang bilang sunnah, gak ada yang sunnah. Atau mubah ada. Antara dua. Kalau nggak makruh, haram. Ya. Kenapa? Karena melihat jalan depan sendiri tanpa hajat hukumnya dosa. Nggak ada hajat lihat punya ngapain. Kecuali ada hajat.
Contoh mama lagi nyukur atau lagi membersihkan atau ini tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh, haram. Nah itu di dalam konteksnya ya. Bah, insya Allah kita lanjutkan kajian di dalam apa namanya hadis ini yang datang insya Allah. Alhamdulillah habibina syafiina wa qurratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا علمنا علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته